terkasih dalam Yesus Kristus, kita kembali berjumpa dalam Sapaan Gembala. Sebelum kita memulai renungan kita, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Claudia Amanda Maria Chan. Ya, mari Bapak Ibu, kita sama-sama memulai renungan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kehadirat-Mu jikalau pada saat ini kami boleh sama-sama berkumpul dimanapun kami berada untuk mendengarkan sapaan daripada-Mu. Berkatilah kami juga melalui Roh Kudus-Mu agar kami dapat melakukan firman-Mu juga di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, renungan pada hari ini akan diberikan tema Cukuplah Cinta Kasih Tuhan. Cukuplah cinta kasih Tuhan. Bacaannya terambil dari 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-7. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-7. Memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ya, Bapak Ibu, ada sebuah kisah tentang seorang biksu muda yang sehariannya adalah membantu warga-warga yang kesusahan. Dan biasanya biksu-biksu ini akan menerima juga kesukarelaan dari warga-warga yang dibantu. Entah itu berupa uang, entah itu hasil bumi, dan lain sebagainya. Ada seorang biksu muda yang melakukan pelayanannya kepada orang yang kesusahan. Dan di akhir pelayanannya, orang tersebut ingin memberikan nominal uang yang cukup besar bagi biksu muda tersebut yang sama sekali belum pernah ia terima. Lalu ketika ia memikirkan apakah ia pantas menerima uang tersebut atau tidak, akhirnya dia memutuskan untuk ya sudah, uangnya disimpan terlebih dahulu, biarkan nanti saya akan memikirkannya. Dan ketika perjalanan pulang sampai di wihara, biksu muda ini sibuk memikirkan jumlah uang tersebut, Bapak Ibu. Wah, uangnya cukup besar ya. Ini mampu membeli segala kebutuhan yang selama ini tidak dapat saya beli. Hingga aktivitas biksu tersebut yang dahulu penuh dengan kedamaian, penuh dengan keheningan, kesunyian, mulai ramai dengan pikiran, dengan list-list daftar-daftar keinginan yang belum ia dapatkan. Ia pun mulai menulis barang-barang yang belum ia pernah beli, yang tadinya nominalnya kecil hingga akhirnya nominalnya melewati jumlah uang yang akan diberikan kepadanya. Dan sampai di penghujung malam, biksu ini pun tersadar, ternyata hari-hari saya yang penuh kedamaian rusak sudah, hilang sudah, karena pikiran saya hanya sibuk memikirkan list barang-barang yang belum saya miliki. Akhirnya keputusan biksu tersebut pun memutuskan untuk uang tersebut disumbangkan saja kepada wihara. Ya, Bapak Ibu, dari kisah ini kita dapat sama-sama melihat ternyata kalau pikiran kita hanya dipenuhi dengan uang dan uang saja, maka yang terjadi adalah kehidupan kita tidak penuh lagi dengan kedamaian. Maka kehidupan kita tidak lagi memikirkan bagaimana cinta kasih Tuhan menyertai kehidupan kita. Maka dari itu ayat bacaan kita pada hari ini kembali mengingatkan kita bahwa kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi kuncinya adalah rasa cukup, Bapak Ibu. Kenapa sih rasa cukup tersebut harus memenuhi kita? Karena ketika kita datang ke dunia ini, kita tidak membawa apa-apa. Dan ketika kita meninggalkan dunia ini pun, kita dikatakan tidak membawa apa-apa. Jadi sepatutnya kehidupan kita juga harus dipenuhi dengan rasa cukup. Ya, tidak salah kalau kita mencari uang untuk menghidupi kita sehari-hari, untuk menghidupi keluarga kita sehari-hari. Tapi jangan lupa juga cukupkanlah itu semua
Dan jangan lupa Tuhan juga menyertai kehidupan kita dengan cinta kasih-Nya. Hingga saat ini saja kalau Bapak Ibu masih dapat bangun di pagi hari, menghirup udara dengan bebas, itu kita sudah dicukupkan oleh Tuhan. Kita sudah disertai dengan kenikmatan cinta kasih-Nya Tuhan. Sehingga kita boleh bangun pagi, menghirup udara dengan bebas, itu sudah cinta kasih Tuhan kepada kita. Kita hari ini dapat makan saja, itu sudah cinta kasih Tuhan. Kita hari ini dapat masih memakai pakaian, itu juga cinta kasih Tuhan, dan lain sebagainya. Maka dari itu Bapak Ibu, walaupun kehidupan kita setiap harinya harus bergulat mencari keuangan, mencari ekonomi untuk mencukupkan keluarga kita, tapi ingatlah cinta kasih Tuhan akan terus mencukupkan kehidupan kita. Kita tidak akan pernah kekurangan sedikit pun di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu juga pantaskanlah iman kita untuk terus bersyukur kehadirat Tuhan. Rasa syukur juga akan terus melimpah-limpah di dalam kehidupan kita kalau setiap harinya kita menyadari, oh saya dicintai oleh Tuhan, saya dicukupkan oleh Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, cukupkanlah cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, karena kita akan terus disertainya hari ini, esok, dan seterusnya. Itulah janji setia Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Pasang surut kami rasakan Tuhan, masalah silih berganti kami rasakan. Namun Tuhan, kami yakin dan percaya cinta kasih-Mu tidak mengenal waktu. Cinta kasih-Mu selalu cukup untuk kami pribadi lepas pribadi. Maka dari itu Tuhan, sadarkanlah kami terus, kalau Engkau terus mencintai kami, maka kami juga akan mencintai Engkau Tuhan dengan rasa syukur kami. Walaupun masih ada masalah, pergumulan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami hari ini, esok, dan seterusnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sekian sapaan Gembala pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.